Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat sore dan selamat bergabung pada podcast KPP pertama Jakarta Senen. Bagaimana kabar kawan pajak sekalian? Saya harap kawan pajak semua sedang dalam kondisi sehat dan bahagia. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri menggunakan pantun agar suasana menjadi ceria. Ke Jakarta naik kereta, ke Gambir naik taksi. Perkenalkan, nama saya Buyung yang akan memandu acara ini. Ke Prambanan melihat candi, pulangnya membeli oleh-oleh kendi. Semoga kawan pajak selalu happy. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sistem inti administrasi perpajakan. Seperti apa perubahannya? Apakah ada aplikasi yang baru? Seperti apa dampak kepada kawan pajak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengundang narasumber kita. Selamat sore Kak Irfan dan Kak Wiwit. Selamat sore Kak Buyung. Selamat sore kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya Kak Irfan dan Kak Wiwit? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan memperkenalkan dulu ya. Bisa memperkenalkan sendiri Pak Kak Irfan dan Kak Wiwit. Baik, saya duluan ya Kak Wiwit. Ya, bisa. Selamat sore kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Irfan Suryo Santoso, penyuluh pajak ahli pertama dari KPP Pratama Jakarta Senen. Silakan Kak Wiwit. Selamat sore kawan pajak, perkenalkan nama saya Wiwit Setianingrum, salah satu penyuluh pajak KPP Jakarta Senen. Iya, baik. Lengkap sekali ya. Ini adalah jabatan Kak Irfan adalah penyuluh pajak ahli pertama dan Kak Wiwit sebagai penyuluh ahli muda di KPP Jakarta Senen. Baik, mungkin kawan pajak sudah pernah mendengar tentang reformasi perpajakan. Di sore hari ini kita akan mengupdate reformasi perpajakan yang sudah tahap apa pada tahun 2023 ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh Kak Irfan atau Kak Wiwit ya, terkait update informasi perpajakan ini di DJP sudah pada tahap yang mana nih? Baik, jadi Kak Buyung dan kawan pajak semua, reformasi perpajakan di DJP, Direktorat Jenderal Pajak ini sudah ada 6 tahap. Dimulai dari yang tahap pertama itu reformasi Undang-Undang Perpajakan di tahun 1983. Kemudian ada juga yang kedua, reformasi lagi Undang-Undang Perpajakan di tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Yang ketiga ada reformasi birokrasi tahun 2000 sampai dengan 2001. Kemudian dilanjutkan reformasi birokrasi jilid 1 istilahnya di tahun 2002 sampai 2008. Yang kelima reformasi birokrasi jilid kedua tahun 2009 sampai 2014, dan yang terakhir ini adalah reformasi perpajakan jilid 3 yang rencananya akan dilakukan di tahun 2016 lalu sampai dengan 2024 mendatang. Begitu Kak Bim. Iya. Berarti sekarang ini sudah pada tahap ke-6 ya? Iya, pada betul. reformasi perpajakan jilid yang ketiga, jadi sudah hampir pada tahapan akhir. Betul. Jadi memang tahap reformasi ini sangat panjang ya, dari tahun 83 sampai dengan rencana nanti di tahun 2024. Betul. Jadi untuk selanjutnya ini kita tahapan yang sedang kita jalankan pada saat ini khususnya di DJP ini ada tahap yang ke-6 ya. Tadi Ya, tahun 2016 sampai 2024. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Irfan terkait apa sih yang jilid ketiga ini? Jadi di tahun ini rentang waktu 2016 sampai dengan 2024, tahapan yang dijalankan oleh DJP adalah pembaruan di 5 bidang atau 5 pilar. Pilar yang dimaksud antara lain yaitu pembaruan di organisasi, SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data. Begitu Kak Buyu.
Siap. Jadi memang khusus di tahun 2023 ini ya kawan pajak, dan sampai dengan 2024 nanti ini akan ada beberapa kegiatan ya yang akan dilaunching di tahun 2024. Nah, kegiatan apa nih yang DJP akan kerjakan nih, yang sedang dikerjakan ya? Iya. Terkait dengan ada 5 pilar tadi. Mungkin Kak Wiwit bisa menjelaskan? Kawan pajak, jadi bisa dijelaskan bahwa kegiatan yang sedang dijalankan DJP yaitu reformasi perpajakan secara menyeluruh nantinya, dan salah satu agenda di dalamnya yakni proyek pembaruan sistem inti perpajakan DJP yang kita kenal dengan PSIAP. Sistem inti DJP yang baru ini akan diimplementasikan pada tahun 2024 gitu kawan pajak. Iya, terima kasih penjelasannya Kak Wiwit ya. Jadi memang reformasi perpajakan ini yang akan kita kenal ya, lebih dikenal dengan PSIAP atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi memang nanti di DJP ini sistem administrasinya akan berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya dan perkembangan kondisi ekonomi di dunia. Jadi terkait dengan PSIAP ini yang mungkin selanjutnya akan kita singkat dengan PSIAP, pembaruan sistem inti perpajakan tadi. Mungkin bisa dijelaskan apa itu PSIAP ya, mungkin Kak Irfan atau Kak Wiwit terkait PSIAP ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi bisa dijelaskan bahwa PSIAP itu sejatinya adalah redesign atau re-engineering atau rancang ulang proses bisnis yang ada pada saat ini. Dengan adanya perbaikan teknologi informasi perpajakan di DJP melalui proyek PSIAP, diharapkan dapat menghasilkan proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan akan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan membackup seluruh pekerjaan yang ada di DJP. Dengan berlandaskan 10 business direction, arah bisnis ya. Yeah. PSIAP menjadi urgent atau lebih efektif karena kondisi sistem IT DJP yang relatif usang atau relatif sudah lama sekali ya, sehingga mengurangi performa sistem, peningkatan beban akses dan kompleksitas pengolahan data, dan juga perkembangan dunia digital. Dengan adanya perbaikan teknologi informasi perpajakan di DJP melalui proyek PSIAP, diharapkan dapat menghasilkan proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, dan berbasis IT, dan juga mencakup seluruh pekerjaan yang ada di DJP. Gitu Iya. ceritanya Kak Buyung. Panjang sekali ya penjelasannya ya. Iya. Memang PSIAP ini berfokus kepada IT ya, IT dan terkait dengan sistem. Jadi juga perkembangan dunia digital tadi sekilas saya dengarkan dari penjelasan Kak Wiwit. Baik, mungkin ada tambahan dari Kak Irfan terkait PSIAP ini? Ya, jadi melalui proyek PSIAP ini diharapkan nanti akan ada penyederhanaan, Kak Bing, penyederhanaan proses bisnis di DJP, mulai dari registrasi NPWP, pemeriksaan pajak hingga penyelesaian sengketa pajak. Itu nanti akan disimplifikasi, istilahnya begitu, sehingga nanti wajib pajak bisa dengan mudah, dan DJP juga memberikan pelayanan secara optimal kepada para wajib pajak. Kemudian nanti juga akan ada namanya fase bridging. Fase bridging itu jadi semacam fase peralihan antara sistem yang digunakan saat ini, kondisi saat ini yaitu as is, dengan kondisi yang diharapkan atau to be. Nantinya di fase bridging ini akan dikembangkan sebuah sistem yang mendekati fitur dan sejalan dengan mekanisme kerja yang nantinya akan diharapkan di PSIAP nanti, dengan harapan wajib pajak dan pengguna sistem akan lebih cepat beradaptasi kalau nanti PSIAP sudah diimplementasikan di tahun depan, tahun 2024. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Irfan.
Jadi yang kita harapkan memang di tahun 2024 sistem administrasi perpajakan akan mulai berjalan ya, Iya. berjalan. Jadi pada tahap nanti di tahun 2024 ini diharapkan layanan perpajakan akan lebih memudahkan, Lebih mudah. baik dari sisi petugas pajak maupun dari sisi kawan pajak semua. Kawan pajak atau wajib Nah, pajak. Mungkin bisa dijelaskan gambaran seperti apa sih kegiatan pelayanan perpajakan nanti yang akan dialami oleh Fiskus maupun dari wajib pajak nanti ya? Kalau iya baik, kalau secara umum nanti bagi wajib pajak akan tersedia taxpayer portal atau portal wajib pajak, yaitu suatu aplikasi online yang terintegrasi dengan mengedepankan user experience untuk memberikan kemudahan bagi pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Untuk secara rincinya mungkin bisa dijelaskan Kak Wiwit. Iya. Ya, untuk layanan perpajakan 2B yang dimaksud antara lain pada proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan. Itu terdiri dari 5 layanan. Yang pertama adalah layanan pendaftaran atau registrasi. Pendaftaran akan menjadi mudah, dapat dilakukan di semua kantor pelayanan pajak dengan istilah borderless melalui berbagai saluran atau multi channel dan tervalidasi dengan sumber data single source atau trust. Bagi wajib pajak orang pribadi, pendaftaran akan menjadi lebih mudah dengan melakukan aktivitas pemadanan, pemutakhiran nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian untuk layanan kedua, pada layanan 2B yaitu pembayaran. Layanan pembayaran. Pada layanan pembayaran ini akan menjadi lebih mudah juga dengan adanya super kode billing, yaitu satu kode billing untuk semua. Terdapat layanan otomasi untuk pemindahan dan pengembalian pajak. Masalah satu kode billing untuk semua ini mungkin kita belum tahu bagaimana sistemnya, jadi kita menunggu aja awal tahun 2024. Kemudian untuk layanan ketiga, riwayat transaksi, tersedianya profil wajib pajak yang komprehensif yang mana akan memudahkan wajib pajak untuk mengetahui riwayat transaksi dan buku besar yang didukung oleh otomasi sistem akuntansi sesuai regulasi dan standar akuntansi perpajakan. Kemudian untuk layanan keempat yaitu pengelolaan SPT. Penyiapan SPT akan menjadi lebih mudah dengan didukung integrasi proses atau tersedia fitur e-faktur, e-bupot, dan e-statement. Pelaporan dan proses pembayaran pajak dalam satu aplikasi akan didukung data prepopulasi dan validasi untuk mengurangi kesalahan pelaporan SPT. Kemudian untuk layanan yang terakhir yaitu layanan dan edukasi perpajakan. Kemudian interaksi wajib pajak dengan DJP melalui perluasan kanal yang terintegrasi serta menyediakan edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak. Gitu Kak Buyung. Iya, lengkap sekali penjelasannya dari Kak Irfan maupun Kak Wiwit ya. Saya catat sedikit tadi ada 5 ya, 5 layanan perpajakan yang akan dialami, mungkin yang akan diterima oleh wajib pajak di tahun 2024 nanti. Jadi ada dari mulai pendaftaran atau registrasi, pembayaran, riwayat transaksi, pengelolaan SPT ya, dan yang kelima ada layanan dan edukasi perpajakan. Jadi ada 5 poin di sini yang saya tangkap. Apa layanan perpajakan yang akan diterima oleh kawan pajak nanti di tahun 2024. Dan ini mungkin sudah yang terakhir untuk kesimpulannya mungkin bisa saya rangkum dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan Kak Irfan dan Kak Wiwit. Jadi di reformasi DJP saat ini sudah pada tahap final ya, tahap final dari mulai yang tahap pertama di tahun 83 dengan adanya undang-undang KUP, selanjutnya mulai di tahun 2023 ini yang akan berakhir rencananya di tahun 2024. Tahap ke-6
Ini nanti DJP sedang menyiapkan atau menjalankan pesiap yang akan di-launching di tahun 2024. Dan yang terakhir, bagi kawan pajak nanti akan tersedia taxpayer portal ya, jadi yang terintegrasi dan memudahkan kawan pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Mungkin demikian saja penjelasan sekilas ya kawan pajak terkait reformasi perpajakan yang sedang dilakukan di DJP khususnya. Baik, mungkin ada tambahan dari Kak Irfan atau Kak Wiwit, mungkin ada jika kawan pajak akan bertanya atau mungkin nanti akan menyampaikan pendapat, mungkin ada layanan yang bisa disampaikan. Jadi apabila kawan pajak ada mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, bisa menghubungi kami melalui direct message pada Instagram kami, atau bisa datang ke KP Pertama Jakarta Senen, atau bisa juga chat kami pada chat layanan konsultasi kantor pelayanan pajak Pertama Jakarta Senen. Ini ada 6 layanan ya. 6 nomor layanan. Nomor layanan. Apa perlu disampaikan Kak Buyung? Nanti akan kita tampilkan di halaman video ya, kawan pajak. Layanan terkait dengan nomor konsultasi, dan ada juga ya, kita ada halaman affirmation ya Kak Irfan ya. Website. Ada website KPP Senen. Jadi yang mencakup semua layanan yang yang ada di KPP Jakarta Senen ya Kak Irfan ya. Baik. Mungkin ada terakhir sepatah dua kata yang akan disampaikan Kak Irfan. Baik Kak Buyung, mungkin agak berat. Oh berat. Jadi semoga komitmen DJP dan kita semua, baik petugas pajak maupun kawan pajak, selalu terjaga dalam membangun Indonesia dengan mensukseskan reformasi perpajakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kawan pajak juga bisa membantu DJP untuk mensukseskan reformasi perpajakan, dan semoga dapat memberikan pencerahan untuk kawan pajak sekalian terkait dengan pesiap ini, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada kurangnya atau salah kata. Baik, terima kasih banyak ya Kak Irfan dan Kak Wiwit. Mungkin tadi sepatah dua kata dari Kak Irfan sekaligus menutup podcast pada sore hari ini. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Kak Irfan dan Kak Wiwit sebagai narasumber, dan kepada kawan pajak yang sudah bersedia mengikuti acara pada sore hari ini. Salam sehat, hari ini semangat dan salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai bertemu di podcast KPP Pertama Jakarta Senen, Suara 023.